Assalamualaikum Pak Edwin. Ya, waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Edwin pada Alhamdulillah siang Pak, hari ini? sampai hari ini Allah masih memberikan saya kesempatan untuk menikmati hidup sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak Edwin. Kita mau ngobrol nih Pak Edwin. Ya, ya boleh Pak. Ya tidak terlalu lama lah. Kurang lebih tadi sekitar 10 sampai 15 menit. Siap, Apa siap yang Pak. bisa kita obrolkan pada kesempatan siang hari ini Pak Edwin kira-kira? Ya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Pak. Kebetulan saya punya masalah ini Pak di sekolah, terutama terkait dengan KBM saya Pak. Di Iya. iya di KBM saya terutama materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, saya terkendala cuaca ini Pak. Cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang pagi-pagi hujan, siang panas, ataupun sebaliknya pagi-pagi panas, jam 8 jam 9 udah turun hujan. Kebetulan Tidak daerah bisa sini daerah diprediksi. iya Pak, betul. Sementara kegiatan peserta didik kan sudah terbiasa di lapang ini Pak, jadi memerlukan apa namanya lapangan yang cukup memadai gitu. Sementara kita belum punya apa namanya, belum punya ruangan yang tertutup tapi luas gitu Pak, seperti gor Oke. gitu. Ketika proses pembelajaran dengan kondisi yang ada sekarang, Pak Edwin, kira-kira Pak Edwin antisipasinya seperti apa nih kira? Ya untuk sementara sih Pak, saya alihkan peserta didik ke tempat yang lain Pak, yang lorong. Tapi itu juga untuk materi-materi tertentu. Misalnya kalau misalnya bola basket, itu kan memerlukan lingkungan yang cukup luas gitu Pak. Soalnya praktiknya kan terkendala, yang saya takutkan bola Hmm. kemana-mana gitu Pak, takut kena kaca atau yang lain. Paling teknik dasarnya saja Pak yang saya sampaikan, tekniknya seperti ini, kemudian ya contoh-contoh sederhana gitu Pak. Jadi masih materi pembelajaran PJOK masih tetap berjalan. Nah ini yang jadi kendala juga, lapangan yang berikutnya yang biasa saya pakai kalau misalnya hujan itu dekat ruangan laboratorium Pak, dekat lab IPA. Hmm. Jadi masalah juga, saya takutnya mengganggu aktivitas KBM kelas yang lain gitu di lab itu. Jadi ya Oke, siap Pak Edwin. masalah jadi Saya, tambah gitu. ya kalau melihat seperti itu ya saya juga ikut merasakan Pak Edwin apa yang Pak Edwin rasakan dengan kondisi. Tapi kan KBM harus tetap berjalan Pak Iya Edwin. betul betul Pak. Kalau kita punya skala 1 sampai dengan 10 dari target capaian pembelajaran yang Pak Edwin eh, rasakan sekarang, kira-kira posisinya ada di mana tuh Pak Edwin? Kalau skala, saya rasa saya baru mencapai 8 Pak, kalau misalnya dilihat dari ya aktivitas KBM saya, pertemuan dengan anak-anak, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru. Ya hampir di angka 8 Pak kalau rating 10. Jadi Ya dengan belum, kondisi tadi yang tadi apa ya Pak ya Edwin kan hujan, terus sarana prasarana juga tidak belum berbatasan. ya terbatas Pak. Jadi Pak Edwin kira-kira untuk KBM sekarang itu capaian pembelajaran di level 8 gitu ya kira-kira Pak Iya Edwin. Pak, Iya. soalnya yang saya alami memang dengan walaupun kondisinya seperti itu, alhamdulillah Pak, kegiatan KBM tetap berjalan. Saya coba alihkan materi dengan materi yang bisa dilaksanakan di dalam kelas.
misalnya senam lantai, atau materi tentang pola hidup sehat, atau materi-materi yang apa namanya, tidak memerlukan ruangan yang cukup besar gitu Pak. Misalnya saja senam aerobik juga bisa di dalam kelas dengan catatan saya bagi kelompok Pak. Saya bagi kelompok, jadi peserta didik tidak semuanya di dalam, jadi bergantian gitu. Kalau untuk mencapai targetan yang maksimal itu kira-kira Pak Erwin punya targetan dari 8 itu mau berapa nih dengan Ya rencana maunya capaian program? maunya 10 sih Pak. Maunya Oke, 10. perfect ya Pak Erwin. Ya, Kira-kira yang bisa dilakukan untuk mencapai targetan yang 10 itu dari poin 8 itu apa sih yang kira-kira Pak Erwin bisa maksimalkan? kalau mungkin ke depan ya Pak ya, saya punya rencana, saya juga ini akan disampaikan, malahan sudah Pak dengan rekan-rekan PJOK, Hmm. ini solusinya seperti apa? Ya nanti kita coba berdiskusi dulu dengan pihak sarana prasarana, waka sarana prasarana, kemudian nanti di audiensi dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin ya mudah-mudahan ada solusi bagaimana kalau misalnya kita membuat gor atau kalau misalnya mahal gornya untuk pembuatan gor ya kita bisa dilaksanakan di lapang bawah hanya ditutup atapnya saja Pak supaya kegiatan tetap berjalan, peserta didik tetap bisa melakukan aktivitas fisiknya soalnya kan materi PJOK itu intinya kita coba menggerakkan anak-anak Pak supaya tidak supaya menghilangkan titik jenuh selama belajar di kelas itu saja Pak. Oke, jadi sudah ada rencana Pak Edwin untuk dengan rekan-rekan MGMP PJOK di sekolah ya untuk Sudah Pak. berbicara dengan bidang sarana sudah. Tindak lanjutnya itu kira-kira Pak Edwin dari situ apakah sudah mulai dilaksanakan? Tindak lanjut untuk sementara Pak, saya baru ngobrol dengan rekan teman sejawat, kita berdiskusi apa sih yang harus kita lakukan melihat kondisi seperti ini kan terus berulang Pak, tidak hanya Hmm. minggu 2 minggu tapi hampir setiap kesempatan pertemuan gitu Pak. Jadi minggu depannya lagi seperti ini kejadiannya. Jadi ini memang menjadi masalah untuk materi MGMP, materi PJOK karena lapangan yang hujan atau basah itu kalau dipaksakan yang saya takutkan terpleset, siswa terpleset atau ya siswa ada yang cedera akibat karena belajar di lapangan dipaksakan. Jadi untuk sementara saya ngobrol dulu dengan baru ngobrol dengan rekan sejawat. Insya Allah nanti beberapa waktu ke depan saya akan langsung ke Waka sarana prasarana untuk membicarakan hal ini Pak dan sekaligus mencari solusinya Ah, ya. bersama. Ya kira-kira itu mau kapan Bapak tah untuk bisa minimal ya di MGMP dulu berbicara dari hati ke hati dengan kondisi yang Ya, ada, dengan kondisi cuaca yang kalau ada. dengan MGMP PJOK sudah ngobrol Pak. Alhamdulillah di sini ada Pak Hmm. Indra, ada Pak Denny, ada Pak Aceng juga. Mereka Tinggal alhamdulillah tindak menyambut lanjutnya ya Pak antusias. ya. Tinggal kami ngobrol dengan rekan sejawat eh, menghadap ke bagian waka kurikulum Pak, ke bagian waka sarana prasarana mohon maaf ke sarana prasarana mudah-mudahan ada solusi yang bisa diambil dari masalah Ya, yang kami terima. gitu. Ya, tentunya ini harus kolaborasi semua, Pak ya. Betul, Harus betul sekali Pak. termasuk dengan pemangku kebijakan yang ada di sana, artinya koordinasi dengan kurikulum juga harus Ya betul Pak. yang direncanakan tadi Pak dengan caranya juga bagus. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi kapan Pak Edwin nih untuk
saya pengen dengar saja hasilnya gimana nih responnya dari pihak sekolah dengan kondisi pembelajaran yang ya sekarang sedang dihadapi oleh Pak Edwin dan kawan-kawan supaya tercapai apa yang diinginkan. Insya Allah Pak, kalau misalnya waka waka kesiswaan, waka kurikulumnya tidak ada eh, rapat atau pekerjaan yang urgent, kalau misalnya saya ajak ngobrol besok juga, setelah besok lusa saya bisa mendapatkan kesimpulannya Pak. Mudah-mudahan Oke, ada hasil yang positif untuk masalah-masalah yang kami temukan. iya, Pak Edwin terima kasih. Ketemu lagi minggu depan ya, kita ngobrol-ngobrol. Saya pengen Boleh, tahu boleh Bapak, boleh, boleh. hasil dari yang sudah direncanakan oleh Pak Edwin. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, terus terpecahkan yang permasalahan yang sedang dihadapi. Nanti Ya, untuk siap, waktu dan siap Bapak. jamnya nanti kita sepakati lagi lah. Kita kira-kira Pak Edwin senggang, saya pun senggang, kita ngobrol-ngobrol. Saya pengen tahu nih rencana yang sudah dibuat oleh Pak Edwin untuk memperbaiki proses pembelajaran yang terkendala dengan cuaca dan sarana gitu ya. Betul, betul sekali Pak. Iya, terima kasih Pak Edwin Ya, atas sama-sama Bapak. pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Edwin kan sudah sedikit ada teman ngobrol nih untuk permasalahan ini. Iya Mudah-mudahan bisa. Bapak, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Pak Edwin. Ya, Waalaikumsalam. Ya, tinggal Pak Edwin sekarang Oh ya, mengkoci saya. siap. Langsung aja Pak Firman. Mangga, Pak. Bisa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adil. gimana kabarnya Pak Firman? Alhamdulillah Pak Edwin sehat, baik. Walaupun ya kondisi saat sekarang nih di tempat saya nih sedikit alum kalau bahasa Sundanya alum, Halo. mendung. Oh, mendung sama. Di sini juga memang musimnya lagi pancaroba ya Pak Firman ya. Jadi Iya. saya rasa Kalau musim hujan nih banyak karet juga Pak. betul, betul, betul. Bapak sama, Silakan saya juga jaga dari tadi kondisi. jadi Yang kayak yang silat tapi bukan silat ini banyak alat kebetulan daerah pertanian kalau di daerah saya. ya, yang penting jaga kondisi Pak Firman, jangan sampai kita sakit, apalagi kita sebagai guru ya, sebagai pelayan publik, jadi harus siap sedia ya. Pokoknya yang penting Pak Firman sehat, tidak ada Iya Pak, sama-sama. kendala. Ya baik Pak Firman, kira-kira nih apa rencana pertemuan ini? Apakah ada Nah ini Pak, saya sampaikan? mau ngobrol nih Kenapa, kenapa? kendala yang saya hadapi dengan kondisi, dengan kebijakan yang ada ya. Ternyata kita di sekolah menengah kejuruan itu mau tidak mau menerima semua siswa dalam kondisi apa. Ya, contohnya gimana Pak Firman? Ini saya punya salah satu siswa yang punya keterbatasan fisik. Ya, Hmm, keterbatasan fisiknya bukan dari lahir, Pak. Kebetulan ada kecelakaan yang dialami sebelum masuk ke tingkat SMK. Jadi ketika ya, ya. bulan Juni, Pak, Juni kan kecelakaan seperti itu. Jadi
awal-awal kami juga tidak tahu, pas sudah tahu termasuk di kelas saya bingung. Ininya, apa kira-kira kompetensi yang dari standar kompetensi lulusan kalau di kami ada beberapa yang fisik itu dibutuhkan. Betul, betul sekali. Ini menyangkut masalah tangannya yang tangan kanannya kecelakaan. Hmm. Berbeda ya kalau misalkan kondisi eh, bawaan dari lahir, it's okay, tangan kirinya sudah terbiasa terlatih. Ya. Ini Itu pas kejadiannya, mohon maaf Pak Firman, kejadiannya itu saat sekolah atau ya sudah masuk sedang sekolah di libur SMK? Pak, Oh, nunggu sedang nunggu libur. pengumuman masuk ke SMK. Oh, Kan, ya, 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 ya. ya kita sudah berkoordinasi Pak dengan semua. Kebetulan di kita ada 6 jurusan, ya semuanya dengan kalau di SMK ya membutuhkan fisik yang lengkap. Karena dia memilih jurusan di kami, ya kita terima apapun. Ini sebuah tantangan bagi kita semua. Ya, betul sekali Pak Walaupun Firman. di awal gini Pak Edwin, di awal saya kebingungan untuk membiasakan secara psikisnya, ya, Psikisnya ya, mentalnya nih. mentalnya mungkin ya Pak Firman ya. Ya, untuk mengikuti proses pembelajaran, terkadang dia juga minder. Nah, saya justru ingin bertanya tentang hal itu, bagaimana Pak Firman menghadapi kondisi peserta didik dengan keterbatasan seperti itu. Sementara kalau misalnya saya coba menjadi sosok Pak Firman gitu, itu jadi tantangan juga, tantangan tersendiri untuk saya. Bagaimana cara menghadapi siswa tersebut, kemudian melaksanaan KBM itu dibedakan atau disamakan dengan peserta didik, atau ada langkah yang lain mungkin dari Pak Firman? Saya coba gini Pak, koordinasi dengan rekan-rekan sejurusan, Ya, satu kompetensi. Kami berembuk untuk bagaimana nih antisipasi supaya standar kompetensi lulusan bisa termasuk di mata pelajaran saya, gitu ya, ya, yang saya ampu. Akhirnya kita bersepakat, ya untuk gambar manual dia kesusahan, perlu alat bantu. Terus untuk menghitung juga sama, kan kita alat bantunya ada yang lainnya Pak, ada komputer. Ngegambar dengan software juga keterbatasan. Bayangkan tangan satu tangan Pak ya, dengan dua tangan. Akhirnya kami bersepakat dan itu berkolaborasi juga dengan orang tua, dengan guru BK. Kira-kira ya apa yang mesti kita lakukan. Sementara keinginannya kuat untuk tetap bersekolah. Di awal-awal emang seperti itu, masa transisi wajar lah dia, kalau ada yang dia selama ini pakai pakai jaket ya, nah tangannya nggak mau diperlihatkan pada orang, kalau ada yang ngasih tahu, karena di kami itu masuk lingkungan sekolah buka jaket, tentunya harus diantisipasi. ya, betul sekali. Jaket, Kemudian untuk proses KBM-nya sehari-hari itu seperti apa Pak Firman kalau boleh saya tahu? iya, mengikuti aja Pak, ikuti aja. Jadi kita arahkan yang pertama ya tadi ya psikisnya dulu, dikuatkan motivasinya untuk tetap Ya, betul. belajar. Betul sekali Pak Firman. Untuk kompetensi yang lainnya, eh, kebetulan ada beberapa hal yang pada prinsipnya kita arahkan ke materi yang meminimalkan supaya dia bisa mengikuti artinya di mata pelajaran hitungan. Kalau hitungan, tetapi yang gambar yang lainnya juga eh, diberikan konsep-konsepnya. Ya minimal paham konsep Pak, kalau Ya, paham betul sekali. rencana. Ya walaupun pada kenyataannya ya tetap saja kita harus eh,
treatment Pak, kalau nggak Ya, gitu. betul. Treatmentnya double, double untuk secara individu, secara pengetahuan, secara keterampilan, termasuk rekan-rekan yang lainnya. Nah ini yang sedang kita lakukan. Itu Pak. Ya, kemudian kalau dari skala 1 sampai 10, coba saya mau tanya. Kalau misalnya treatment Pak Firman menghadapi peserta didik tersebut sudah mencapai angka berapa? Dari 1 sampai 10 kalau boleh saya tahu. Kalau secara ini Pak, target ya, kondisi saat sekarang khusus untuk proses pembelajaran salah satu siswa itu ya ada di posisi 5 saya Pak. Ya 5. karena eh, kondisinya Pak, kondisinya ya tadi saya utarakan ada persiapan untuk psikisnya, ada untuk Ya, KBM-nya kira-kira yang bisa sesuai itu dari sisi mana. Tercapaian-capaian yang diinginkan ya posisi segitu. kenapa nggak 7, 8 atau 10 saja gitu Pak Firman? Ya pengennya saya minimal di angka 8 Pak. Ya, Minimal ya di angka 8. Jadi tapi melihat kondisi yang saat sekarang, memperbaiki psikisnya dulu. ya betul. Berbeda Pak Edwin kalau tangannya kan baru ini yang kanan lagi. Kita nulis yang Hmm. kiri baru setahun kan susah Pak. Iya betul. Itu pembiasaannya belum cukup ya Pak dengan waktu Kalau satu dari tahun. lahir kan dia bisa belajar. Jadi saya Ya, kondisi ketercapaian yang diinginkan sesuai dengan capaian pembelajaran ya hanya sisi 5 itu juga saya sudah bersyukur banget karena iya, iya. minimal dia tidak minder, dia termotivasi untuk tetap belajar, termasuk dia punya keinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang Kuliah universitas. hebat sekali. Itu jarang-jarang sekali loh Kan Pak. luar Itu biasa kalau saya ya luar melihat. biasa betul sekali. Kalau misalnya rencana tindak lanjut untuk ke depan ini rencana Bapak itu seperti apa? Eh, Melihat kondisi ya seperti itu. rencana ke depan minimal lah kalau tadi Pak Edwin nanya tentang 1 sampai 10 berapa saya awal 5 targetan saya 8 lah 8. 8. Rencananya karena kami punya MGMP ataupun kalau di kami kan gurunya perjurusan Pak ya. Kami selalu berkoordinasi. Rencananya target yang minimal mereka pahami yaitu untuk mata pelajaran yang lain bisa terpahamkan tetapi ada satu yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan dia mampu menghitung karena nantinya jadi estimator ya mudah-mudahan. Ya Kalau jadi mudah-mudahan juru ya. gambar ya dengan keterbatasan waktu ya waktunya karena terlatih kan seperti yang cacat bawaan kan berlatih dari kecil Pak. Kalau mereka Ya betul sekali. salah satu murid saya yang istimewa ini cacatnya karena kecelakaan jadi artinya Ya, ya. perlu ini. Ya, yang kami remukan kemarin-kemarin itu, ya sudahlah digiring ke saya jadi pembimbingnya untuk masalah estimasi biaya kampus. Oke. Tapi Kalau ini Pak, kalau untuk rencana tindak lanjut ke depan, Bapak akan seperti apa menghadapi peserta didik tersebut? Atau ada hal lain kan tadi katanya mau melanjutkan kuliah ya Pak ya? Nah ke depan kira-kira tindak lanjut rencana tindak lanjut Bapak melihat kondisi siswa seperti itu dan motivasi yang tinggi dari peserta didik itu seperti apa ya Pak Firman kalau boleh saya tahu? ya terlepas semuanya hasil kolaborasi ya Pak ya. Saya kolaborasi dengan orang tua, dengan wali kelasnya yang ada di sekolah, dengan semua guru. Rencananya ya kami adakan pertemuan karena setiap minggu kami ada briefing. Ya, itu salah satu bentuk laporan dan evaluasi dan tindak lanjut juga. Biasanya mengangkat hal-hal yang perkembangan peserta didik yang dalam tanda kutip ada hal yang perlu dibimbing lebih dalam. Rencananya saya Rencana kayak akan kapan? Rencananya kapan nih Pak Firman? minggu depan tiap hari Jumat
kita pada Jumat berkumpul briefing. Pada Jumat ya. Saya akan Berarti laporkan perkembangan terakhir kepada rekan-rekan yang lain, guru-guru yang lain, kondisi untuk salah satu siswa kita yang luar biasa ini sudah sampai mana. ya Yang menarik lainnya, sekali. mungkin saya terus berkoordinasi dengan kebetulan banyak rekan di salah satu perguruan tinggi negeri, alma mater saya dulu, merespon juga karena ya mereka punya fasilitas yang lebih. Kita hanya mengandalkan secara sosial emosionalnya dengan guru BK, tidak ada guru khusus ya Pak ya. Khusus ya, betul. Seperti itu Pak. Ya alhamdulillah responnya baik rekan-rekan saya yang ya alhamdulillah yang ada sudah jadi dosen, ada ketua jurusan. Ya, setelah Itu rencana tindak respon. lanjut sudah Pak Firman laksanakan, kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi? Soalnya ini Minggu depan aja Pak lah hari jadi Senin catatan ya. yang menarik untuk saya. Tanggal berapa Pak? Hari apa? Tanggal 4 kira-kira minggu Apa? depan Pak Oke, ya. berarti minggu depan ya kita ketemu Sore lagi ya Pak saja Pak. Firman ya. Iya, Iya. siap. Boleh. Saya tunggu Pak Firman. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Pak Firman juga mudah-mudahan tetap termotivasi ya untuk mendidik peserta didik yang Pak Firman sekarang pantau, yang sedang Pak Firman bimbing, mudah-mudahan diberi kelancaran Allah Amin. Subhanahu wa taala. Terima kasih Ya, Pak Pak. Firman, Saya terima ikut. kasih. Ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2, saya Firman Sulaiman Alamsah dengan Pak Edwin Parin, alhamdulillah telah melaksanakan salah satu kegiatan di tahapan pendidikan guru penggerak, yaitu dengan belajar atau mempraktikkan menjadi coach dan coaching. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Setuju Pak Erwin ya? Ya, setuju sekali Pak Firman. Salam guru penggerak. Oke.